Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Duta Syaira dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 yang diambil dari tugas besar 1 dengan judul Fakir Berbahasa Indonesia. Untuk latar belakang, bahasa Indonesia merupakan bahasa utama bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional, sebagai alat dalam menyatukan berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa lokal, daerah, dan budaya. Bahasa Indonesia menjadi pemersatu di berbagai macam bahasa lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Beberapa masyarakat masih banyak yang kurang memahami kosakata dalam bahasa Indonesia secara mendetail, dikarenakan banyaknya penggunaan kosakata yang berasal dari bahasa asing, mulai marak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Selanjutnya, untuk materi yang saya bawakan yaitu apa yang dimaksud dengan fakir. Selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan kosakata, apa yang dimaksud dengan padanan kata, dan yang terakhir, apa penyebab maraknya bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, apa yang dimaksud fakir itu? Fakir secara etimologi berasal dari fiil madi yang berupa lafaz fakara yang berarti melubangi, menggali. Kemudian apabila kata fakara dibaca huruf fa-nya, maka akan sama artinya dengan kata fakir yang bermakna menjadi miskin. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata fakir diartikan secara langsung dengan mengajarkan seseorang untuk menderita kekurangan, orang yang sangat miskin. Secara terminologi, fakir didefinisikan dengan berbagai macam makna, sesuai dengan segi apa fakir itu tinjau. Fakir juga dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau lemahnya orang dalam melakukan sesuatu. Ketidakmampuan itu menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha. Selanjutnya, pengertian dari kosakata. Apa itu pengertian kosakata? Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain, atau merupakan bagian himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Untuk pengertian kosakata menurut para ahli, yang pertama, menurut Kirdalaksana, menjelaskan bahwa kosakata adalah komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Untuk yang kedua, menurut Suejito, menjelaskan bahwa kosakata adalah semua kata-kata yang terdapat dalam suatu bahasa. Kata yang digunakan dalam suatu ilmu, kekayaan kata dimiliki pembicara, ataupun daftar kata yang disusun kamus serta menyelesaikan singkat dan praktis. Yang ketiga, menurut Henry Guntur Tarigan, adalah perbendaharaan suatu bahasa. Dan yang terakhir, menurut Swahnel, adalah penggunaan kata dalam bahasa, buku, karangan, atau cabang ilmu pengetahuan dan penyusunan dalam bahasa. Selanjutnya, apa itu padanan kata-kata? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sinonim diartikan sebagai bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Sementara dalam Kamus Linguistik Kridalaksana menyebutkan padanan kata adalah kondisi di mana suatu kata dapat disubstitusi, diganti dengan kata lain dalam konteks yang sama dan makna konteks tidak berubah. Dengan kata lain, kedua kata itu dapat dikatakan bersinonim. Pendapat lain yang tak jauh berbeda diungkapkan Suejito. Menurutnya, sinonim adalah persamaan arti atau makna dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama. Contohnya seperti kayak kabar berita atau koran, pria, laki-laki, dan contoh terakhir kayak wanita dan perempuan. Terakhir, maraknya bahasa asing di Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi dalam percakapan sehari-hari.
Kata-kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk berkomunikasi hanya mencakup dalam kecakapan yang umum saja. Beberapa masyarakat masih banyak yang kurang memahami kosakata dalam bahasa Indonesia secara mendetail. Dikarenakan banyak penggunaan kosakata yang berasal dari bahasa asing mulai marak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Untuk kesimpulannya, fakir merupakan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan sesuatu yang menyebabkan tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha. Kosakata merupakan himpunan kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain, atau merupakan bagian himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang lain dan orang tersebut, atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut akan menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata seseorang dianggap sebagai gambaran kecerdasan dan tingkat pendidikannya. Padanan kata merupakan sinonim yang sebenarnya, terdiri atas beberapa jenis. Jenis-jenis sinonim atau padanan kata khususnya dalam bahasa Indonesia itu menjadi 3, sinonim mutlak, sinonim selaras, dan sinonim kognitif. Bahasa Indonesia yang digunakan untuk berkomunikasi hanya mencakup dalam kecakapan yang umum saja. Beberapa masyarakat masih banyak yang kurang memahami kosakata dalam bahasa Indonesia secara mendetail. Dikarenakan banyaknya penggunaan kosakata yang berasal dari bahasa asing mulai marak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.